Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo. Hari ini saya lagi siap-siap nih, kita mau menuju ke Desa Pinogu yang jaraknya 7 jam dari sini. Dan transportasi yang mau saya naikin adalah tadam! Ojek lengkap sama atapnya dan seluruh kebutuhan kita buat dibawa ke atas. Kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan, semuanya emang cuma bisa diangkut pakai ini. Jadi seperti apa perjalanan saya? Super semangat nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ojek jadi andalan sebagai moda transportasi, apalagi barang bawaan kami sangat banyak. Perjalanan kita ini bakal makan waktu yang lama banget ya Om ya. Prediksinya sih 5-7 jam, tapi kita nggak pernah tahu cuaca panas, cuaca hujan. Nah inilah fungsi atap ini diciptakan supaya kita terlindung dari matahari dan hujan. Ini salah satu cara yang kreatif banget. Jadi come on Om, kita mulai petualangannya. Desa Pinogu yang saya tuju bukan sekedar desa. Lokasinya sangat terisolir. Jarak dari Desa Tulabolo ke Pinogu sekitar 30 meter. Medannya sama sekali tidak mudah. Kayak gini nih, kita nggak pernah tahu apa yang bakal dihadapin di perjalanan. Makanya ojek-ojek ini setiap ke atas itu mereka wajib bawa peralatan sendiri. Kayak pompa, terus soft breaker cadangan, busi cadangan. Supaya perjalanannya tetap bisa lanjut terus. Tak jarang, motor mengalami masalah di tengah jalan. Para tukang ojek rata-rata memiliki keterampilan untuk mereparasi sendiri. Ya, karena tidak ada montir ataupun bengkel di sepanjang perjalanan. Nah, jika kerusakan cukup parah, tak jarang motor ditinggalkan di tengah hutan dan diambil di kemudian hari. Berlumpur dan licin jadi tantangan yang harus kami lewati. Pergerakan ojek memang sangat terbatas. Bobot motor lebih berat karena adanya atap. Tinggi pelindung ini juga menjadi penghalang untuk melewati halang rintang. Ada pohon tumbang di tengah-tengah perjalanan kita, dan karena motor kita super besar dan tinggi, jadi mau nggak mau pohon tumbang ini harus kita potong dulu, baru kita bisa lewat. Perjalanan sampailah saya di pos perhentian pertama. Titik ini satu-satunya rest area yang ada warungnya. Dan emang gak sembarang motor bisa ngelewatin medan yang ekstrim seperti ini. Jadi motornya udah harus dimodifikasi sedemikian rupa. Yang pertama saya sadar adalah ini. Rem belakangnya udah nggak ada. Jadi kalau kita nanjak itu bebannya lebih berkurang. Sama apa lagi Bang yang dikurangin? Ke belakang. Nah ini, soft breakernya juga Sama motor ban. sama bannya diganti, jadi yang lebih ramping. Terus ini rantainya diperpanjang.
kita juga diganti jadi knalpot racing. Bobot ojek Pinogu sangat berat. Tanpa atap saja, bobotnya mencapai 100 kg. Ditambah lagi dengan atap, berat total bisa mencapai 120 kg. Tergantung jenis kayu yang digunakan. Untuk berada di balik kemudi ojek Pinogu, butuh penguasaan medan yang mumpuni. Gak sampai-sampai. Perjalanan saya memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Sebab ojeknya rusak berkali-kali. Sudah jam 5:30, hari mau semakin gelap tapi saya sama teman-teman terhambat lagi perjalanannya karena motor kita beberapa ada yang trouble. Jadi ini kita lagi nunggu motornya dibenerin dulu dan sepertinya sih baru bisa lanjut lagi nanti malam. Nggak mungkin bermalam di sini juga. Jadi semoga aja kita bisa sampai di sana dengan selamat ya. Amin. Sebenarnya jalan kaki bisa jadi alternatif lain untuk menuju ke Desa Pinogu. Tapi waktu tempuh sangat lama dan tidak efektif jika membawa banyak barang. Warga Pinogu sudah biasa bolak-balik jalan kaki. Butuh waktu 8 jam saja untuk sampai ke tujuan karena sudah mengenal medan. Berjalan kaki juga jadi pilihan mengingat ongkos ojek yang cukup mahal. Satu kali jalan Rp500.000. Tapi ongkos bisa lebih mahal jika barang bawaan lebih banyak. Lihat itu, kali ini saya nggak boleh dibonceng jadi harus turun jalan kaki ke atas. Soalnya itu lumayan terjal tanjakannya sama lumayan dalam lumpurnya. Butuh waktu 10 menit untuk satu motor melewati tanjakan ini. Nah, karena rombongan cukup banyak, kami menghabiskan waktu 1 jam untuk satu tanjakan ekstrim. Rantainya lepas pas nanjak, jadi butuh bantuan juga buat ngedorong ke atas. Ini super licin sih, saya aja yang jalan susah. Apalagi yang bawa ojek dengan beban yang berat banget kayak gini. Wah, baru setengahnya yang kami tempuh. Perjuangan masih panjang. Masih ada 15 km menunggu di depan. Dan entah kejutan apa yang kami jumpai. Semangat! Sampailah saya di Desa Pinogu. Amin, dengan selamat, barang-barangnya semuanya selamat. Coba bisa dilihat dari muka saya. Kira-kira berapa lama perjalanan yang harus saya tempuh? Dari estimasi 5-7 jam, ternyata perjalanannya jadi 12 jam. Penuh perjuangan tapi menyenangkan dan seru banget. Nah, ini udah sampai, udah disambut sama tuan rumah yang baik-baik. Sudah ada pisang goreng di belakang saya. Sekarang mau istirahat.
Besok tetap ikutin jejak saya, jejak petualang. Kita bakal explore. Selamat pagi. Pagi pertama saya di Pinogu langsung disambut sama kopi khasnya Pinogu. Ini kopinya rasanya beda, lebih enak. Apa karena memang perjuangan saya sama tim kemari lebih berat ya, makanya apapun yang dikonsumsi lebih enak. Tapi memang di sini mayoritas masyarakatnya profesinya sebagai petani kopi. Pagi yang sejuk menyelimuti desa Pinogu. Rasa lelah karena perjalanan panjang sirna sudah. Wilayah yang memiliki luas 5 kali lebih besar dari kota Gorontalo ini dihuni 3.000 penduduk, tersebar di 5 desa, Bangio, Pinogu, Dataran Hijau, Pinogu Permai, dan Tilong Kabila. Dari desa Pinogulah suku asli Gorontalo berasal. Kalau aksesnya nggak ekstrim, kayaknya bukan Pinogu namanya. Ini saya lagi mau pergi ke perkebunan kopi warga yang ada di sana. Nah, yang harus kita lewatin adalah Sungai Olama, sungai berarus deras buat nyebrang. Jadi nggak ada akses lain. Ini benar-benar susah. Mayoritas masyarakat Pinogu punya kebun kopi sendiri. Dari desa terisolir inilah dihasilkan kopi bercita rasa tinggi. Luas kebun kopi di Pinogu 270 hektar. Jumlah pohon kopinya jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk di desa ini. Kopi jenis Robusta tumbuh subur di desa Pinogu, berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Saya datang ke sininya sebenarnya sudah lewat panen raya ya Om. Tapi karena saya pengen banget ngerasain kopi Pinogu langsung dari tempatnya, jadi om-om yang ada di sini mau temenin saya buat panen. Lihat nih, wih, merahnya cantik banget. Dan kopi yang ada di Pinogu ini jenisnya kopi Robusta. Kopi yang masih merah akan diolah jadi kopi kelas 1. Sementara yang orange dan hijau muda akan disimpan dan diolah di kemudian hari menjadi kopi kelas 2. Setelah digiling ini baru berasa banget kalau kopi ini banyak lendirnya ya Om. Yeah. Nah makanya supaya lendirnya ini runtuh semuanya, terus waktu penjemuran juga jadi lebih cepat, kita akan lakukan proses fermentasi 3-4 jam. Proses fermentasi jadi salah satu cara yang masih dipertahankan. Olahan kopi seperti ini menjamin kualitas biji kopi. Biji kopi fermentasi akan lebih cepat kering saat dijemur karena lendir sudah tidak tersisa. Iya. Sambil nunggu difermentasi, saya sama Om Yasin mau cek-cek dulu ini yang udah dijemur udah benar-benar kering atau belum. Tinggal kita angkat yang sudah kering, digiling lagi, disortir lagi, jadilah sudah biji kopi Pinogu.
satu lagi yang membuat cita rasa kopi Pinogu berbeda. Tercium aroma coklat yang cukup kuat. Bisa jadi karena kopi Pinogu ditanam berdekatan dengan pohon coklat. Cara olah kopi Pinogu masih tradisional. Itulah mengapa produksi kopi Pinogu tidak dapat dilakukan dalam skala besar. Sekarang saya lagi proses roasting coffee. Lagi sangrai kopinya dari biji supaya berubah warnanya nanti jadi hitam ya Om. Sampai hitam prosesnya sih kurang lebih sekitar 1 jam. Semakin banyak biji kopinya, semakin lama pula proses sangrainya. Aroma sedap khas kopi Pinogu menyeruak kemana-mana. Kopi Pinogu dikenal aman untuk dikonsumsi penderita MAH. Kadar asamnya jauh lebih rendah dibanding kopi biasa. Sudah halus kopinya, sekarang tinggal waktunya saya nikmatin kopi Pinogu. Dan kali ini saya nikmatin kopi Pinogunya dengan cara yang beda. Jadi nggak cuma diseduh biasa, ada cara lain nih yang mau saya lakuin. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang.